Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita mulai belajar. Pembelajaran daring kelas 6 SDN 019 Palaran. Kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1, pembelajaran 1. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi serta kemajuan alat transportasi. Yang pertama adalah batik dari Indonesia, negara kita tercinta. Kemudian ada juga karpet yang berasal dari Turki. Kemudian ada boneka dari Tiongkok. Ada juga mobil buatan Jepang, kemudian jam tangan buatan Swiss, dan juga susu buatan Selandia Baru. Globalisasi, kita dapat menemui produk-produk buatan negara lain di sekitar kita, seperti pizza, KFC, kemudian jam tangan, dan juga boneka dari negara lain. Produk dari negara Indonesia juga bisa kita temui di negara-negara lain, seperti batik. Ada berbagai macam batik yang dihasilkan oleh Indonesia yang telah disebarkan ke seluruh dunia. Globalisasi dimulai di abad 20. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi, dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Bacalah artikel yang ada di buku siswa milikmu, kemudian cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Kemudian, tugas mandiri, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia di negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Kemudian, tulis informasi yang kamu dapat dalam diagram berikut ini. Kemudian, kumpulkan tugas kalian melalui WA pribadi Ibu. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan KD 4.2. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kalian baca teks eksplanasi yang ada di buku kalian. Kemudian, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Tahukah kamu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian topik. Kemudian paragraf yang ketiga berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Kirimkan tugas kalian ke WA pribadi Ibu ya. Selanjutnya adalah muatan IPA KD 3.6 dan KD 4.6. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Kemudian kalian amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks eksplanasi sebelumnya. Kemudian tugas kalian adalah tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Kemudian tugas kalian kirim melalui WA pribadi Ibu ya.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar rumah, dan juga selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.